menurut Allah, kemudian ketika Allah memberi yang tidak sesuai dengan harapan kita, bukan berarti Allah nggak sayang, bukan berarti Allah tidak memenuhi apa yang kita inginkan, karena Allah sudah mengukur dan menakar kita itu nanti akan banyak meraih peluang pahala itu dengan yang mana. Maka ketika ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya, setelah menikah sebulan ladenan ngambekan gitu ya, udah gitu senangnya kalau naruh barang sembarangan, kalau lupa harus dilayani gitu ya. Karena saya punya jamaah yang begitu Bu. Jadi cuma saya tadi cerita suaminya sakit gitu, nggak kerja, tadi mau ngaji aja jadwalnya tadi ngaji tadi Bu, terus gini katanya, aku ngaji nggak katanya. Alhamdulillah Bu, ada tugas dia suruh belajar karena dia mau presentasi katanya. Ya udah sana ngaji katanya. Begitu ngaji belum selesai kata gini, Bu maaf Bu saya pulang duluan. Lah kenapa? Di WA sama suami saya katanya pulang apa enggak, pulang apa nginep nih katanya gitu. Padahal baru 1,5 jam, biasanya kita ngaji 2 jam sampai 3 jam plus selfie gitu kan. Baru 1,5 jam ditanya, mah pulang apa nginep katanya. Oh gitu banget Mbak. Iya Bu, ya Allah suami saya tuh Bu minum obat aja harus dibukain kulitnya, ditaruh di depannya, air minumnya dan segala. Ada begitu. Kalau kita nggak menikmati, nggak dapat pahala setiap hari. Dapatnya apa? Tekanan, iya kan? Coba suami kayak suami jenengan ya Bu, apian waduh, jenengan segil hati ini. Aku yang meladeni. Allah itu sudah mengukur, menakar. Kenapa ada suami yang kemudian minta dilayani full sama istrinya? Karena kata Allah, ini istri kalau suaminya nggak manja, nggak dapat pahala, cuek gitu kan. Makanya dikasih suami yang mintanya dilayani. Ada mungkin kita melihat gitu ya, rumah orang yang Allah suaminya pagi-pagi udah ngejemur, udah nyapu, udah ngepel, ya Allah bojoku gitu kan, masih mau kopi gitu ya, udah kopi, tolong rotinya di sana ambilin, tolong baju kerja kan kayak begitu. Orang yang suaminya nggak ladenan, perhatikan, pasti dia lebih sibuk di luar rumah. Saya Bu contohnya. Suami saya nggak pernah minta dilayani, tapi Allah menarik saya untuk banyak waktu saya di luar. Ya hari ini saya 5 jadwal ya Bu, ini ada ketiga. Nanti sore ada lagi, malam ada lagi. Syaratnya suami ridho, karena surganya seorang istri ada pada ridhonya suami. Jadi yang penting ridho. Mau main arisan, mau sosialita, yang penting suami ridho. Dan yang itu dia, sosialita boleh katanya. Tapi sosialita zaman sekarang diisi dengan pengajian. Benar, saya sekarang banyak sosialita yang sadar Bu. Banyak tobat di 2023, 2024 setelah pandemi. Ini sosialita yang cuma dolan tadinya Bu, ya, yang kemana-mana healing katanya Bu ya. Healing, pakai dress code, pakai kacamata hitam, ya, saya ke bawah-bawah Bu jadinya Bu. Saya. Ya, itu mereka biasanya cuma senang-senang aja Bu, arisan, makan, foto-foto, pulang. Tapi alhamdulillah, hikmah pandemi salah satunya adalah banyak ya sosialita yang kemudian hijrah. Selain arisan, makan-makan, foto-foto, ada tausiahnya. Alhamdulillah. Artinya banyak kesadaran bahwa hidup itu sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas. Ini Mbak Rena pasangan muda di sebelahnya kayaknya bestie banget gitu. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah sampaikan, ambillah pahala untuk akhiratmu, tapi jangan tinggalkan dunia. Ya selama kita hidup di dunia, nikmati. Bagaimana hidup di dunia, yang penting kita tetap harus pada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Ya boleh nggak apa-apa ngaji foto-foto, boleh foto-foto, diupload Bu, iya. Boleh, tapi kemudian kembali kepada niat kita masing-masing. Kita nggak boleh ngejudge orang senangannya yang ngaji foto-foto, diupload ria, mau tahu Bu? Nggak begitu juga. Mungkin nanti Mbak Rena kemudian honeymoon gitu. Ya mungkin kalau kita nggak mungkin komen lah ya, udah tua, nggak mungkin julid pada pengantin baru. Yang menjulit mesti besti-bestinya lah ya. Nah, pamer banget ya, norak gitu. Honeymoon aja tiap hari diupload. Gitu. Bagi yang memang hatinya berpenyakit, maka melihat apapun dari orang lain pasti sakit. Karena kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad.
di hatinya ada penyakit, maka akan ditambah penyakitnya oleh Allah. Jangankan nyetatus, nyetatus loh, ku salah. Saya kira nyetatus, rak tayi, menurut bangkrut. Iya. Maka hiduplah sebagaimana apa yang ingin kita raih, yang penting niatnya karena Allah. Kalau ketika nanti Mbak Rena terutama harus nyetatus ketika honeymoon, niatkan Mbak bahwa menikah itu menyenangkan. Sehingga orang-orang yang tadinya nggak berani memutuskan untuk menikah muda, melihat statusnya Mbak Rena, aduh mesranya, ya kan? Bikin iri. Semoga jomblowati segera memutuskan untuk tidak lama-lama berpacaran, karena pacaran itu dilarang dalam agama Islam. Yang boleh hanya ada ta'aruf. Pacaran nanti setelah halal, maka honeymoon adalah cara orang berpacaran dengan versi halal. Jadi jangan berburuk sangka maksudnya. Jadi Mbak Rena pasangan muda itu biasanya gitu ya. Ya nanti yang biasanya menghadirkan buruk-buruk sangka, yang jadi toksik gitu ya, yang orang-orang dekat. Karena kita akan diuji oleh orang-orang terdekat. Gak mungkin saya jarang kenal Mbak Rena, jarang ketemu, terus udah saya julid ngomongin sama Bu Ari, lalu anaknya Bu Narno, norak banget, anaknya Yusmika orang ngomong-ngomong banget. Gak mungkin, pasti akan julid bestinya. Ya pasti akan ada dihadirkan, karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Furqan ya Bu, kalau nggak percaya, ayat 20, di akhir ayatnya Allah berfirman begini, sebagian kamu akan menjadi ujian bagi sebagian yang lain, dan yang menjadi ujian buat kita adalah orang-orang terdekat, nggak mungkin orang jauh. Kalau yang terdekat ya dari orang tua, suami, anak, teman-teman dekat, tetangga dekat. Gak mungkin teman jauh, tinggalnya jauh, gak pernah komunikasi, ujuk-ujuk julid sama kita. Gak mungkin. Pasti yang teman-teman dekat. Makanya bagaimana caranya menjaga, niatkan pertemanan itu karena Allah. Agar ketika ada penyakit-penyakit dari hawa nafsu, bisikan setan bisa disingkirkan dengan cara yang baik. Gitu ya. Jadi ibu, kita semua adalah cermin untuk orang lain. Kalau yang sering dengar nggak apa-apa, yang belum pernah dengar. Tadi mau kesini mau ngaji bercermin dong, terutama Mbak Rena, cermin Mbak. Walaupun sudah didandanin sama mua, tetap nggak percaya dong, ada nggak nih yang nggak sesuai dengan keinginan, pasti gitu ya. Ketika ngaca, ya, kemudian kita merasa, ini alisnya kurang tebel nih atau ketebelan, yang ditebelin atau ditipisin alisnya apa kacanya? Alisnya atau kacanya? Kacanya. Film obat dulu berarti ya. Alisnya dong. Ya, artinya kalau Mbak Rena ingin rumah tangganya benar-benar sakinah, tenang, mawadah, terjaga ketertarikan dari awal hingga nanti datang rahmat dari Allah. Ketika melihat kekurangan pasangan, yang diperbaiki bukan pasangannya, tapi kitanya. Bu, kita yang ditambah sabarnya, bukan untuk dia untuk mengikuti apa yang kita mau. Sampai sini paham? Karena pasti akan begitu. Bu ngorok, bu berisik, gak bisa tidur gitu ya. Yang ditutup telinga kita, jangan disuruh berhenti. Disuruh berhenti saat kita berhenti. Mas ngorok, oh iya toh, merem, ngorok kan. Gak mungkin dong kita bekap. Yang kita tutup berarti telinga kita. Atau nikmati suara ngorok seperti suara musik gitu kan. Karena nggak mungkin kita memperbaiki orang lain kalau kita memperbaiki diri sendiri saja pasti terasa sulit. Kaca itu begitu. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Kalian adalah cermin untuk orang lain. Selain kita memperbaiki orang lain kalau salah, tapi terutama memperbaiki diri sendiri. Saya sampai jam berapa ya? Sudah selesai jam 3. Jam berapa nih? Jam 3. Ya, jam 4 kata Pak. Ya, kemudian tanggung jawab sebagai anak. Bagaimana tanggung jawab sebagai anak ketika Mbak Rena besok sudah menjadi istri Mas Alan? Apakah kemudian selesai kewajibannya? Tidak. Jadi ketika anak perempuan walaupun setelah menikah ridhonya berpindah kepada suaminya, surga nerakanya ada pada suaminya, tapi baktinya kepada orang tua tidak terputus sekalipun sudah menikah. Ya Mbak Rena. Jadi ketika Mbak Rena menikah itu bukan hanya mempersatukan dua insan antara Mbak Rena dan Mas Alan. Kenapa misakon holido? Kenapa ikatan yang suci?
Kenapa ikatan yang agung? Karena mempersatukan silaturahim dua keluarga besar. Artinya Mbak Rena harus bisa menempatkan Mas Alang di keluarga besarnya Mbak Rena seluruhnya paket, dan Mas Alang juga berkewajiban bisa menempatkan Mbak Rena di keluarga besarnya seluruhnya. Jadi mempersatukan dua keluarga besar itu tidak mudah. Bagaimana Mbak Rena menjaga perasaan suami tanpa menyinggung perasaan bapak dan ibu. Bagaimana menjaga perasaan bapak dan ibu tanpa menyinggung perasaan pasangan dan keluarganya. Maka perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187, suami istri adalah libasul lakum. Apa? Pakaian. Apa fungsi pakaian? Yang paling dekat dengan tubuh kita itu kan pakaian, melekat. Jadi fungsi pasangan itu adalah, pasangan adalah orang terdekat yang pasti akan tahu dan memahami tentang bagaimana kita. Maka jadilah pasangan yang juga berfungsi sebagai pakaian yang menutup aurat. Semua orang punya aurat, punya aib. Maka kalau setelah menikah ada aib-aib pasangan yang ditemukan setelah menikah, baik Mbak Rena melihat aib suami atau sebaliknya, komitmen di awal. Cukup untuk kita berdua. Kalau bahagia silakan share untuk keluarga besar. Tapi kalau kesedihan, rasakan saja berdua. Jangan sampai ketika besok ayah ibu melepaskan Mbak Rena dengan air mata bahagia, dirusak dengan air mata kesedihan. Tidak ada orang tua yang melihat anaknya sedih itu nggak ikut sedih. Bukan orang tua rela pasang badan demi kebahagiaan anaknya. Maka karena pernikahan itu pasti akan ada pasang surut, akan ada susah, akan ada senang, ada banyak, ada sedikit. Jadi ketika banyak silakan share, ketika senang berbagi, ketika sedih cukup dirasakan berdua, saling menutupi aib. Jangan ceritakan aib suami kepada orang lain, karena ini tantangan yang terbesar dalam rumah tangga. Sekali kita membuka aib rumah tangga kita, apalagi di media sosial, maka kekuatan setan yang sesungguhnya memang dikerahkan untuk merusak hubungan suami istri akan mendapatkan tunggangan yang kuat. Ya, jadi setan ditugaskan oleh setan gitu ya, oleh raja setan. Tugas yang paling utama adalah merusak, menceraikan hubungan suami istri. Maka karena ini adalah target besar setan, setan tidak bekerja jangka pendek, tapi bekerja jangka panjang. Mungkin pengantin baru ketika adaptasi, penyesuaian itu tetap ada pasang surut, tetap ada gelombang, tapi mungkin tidak sepasang gelombangnya pengantin lawas. Pengantin baru kalau ada gelombang masih, aduh sayangnya masih banyak gitu. Karena setan kerja jangka panjang, maka 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, bahkan sampai 50 tahun pernikahan emas sekalipun, tetap setan akan berusaha menggoyang, bahkan memisahkan hubungan suami istri. Ya, kita kalau melihat misalnya orang-orang yang terdekat dengan kita, mudanya baik-baik saja, sudah pensiun kok yang gak pisah gitu, ada nggak? Ya karena ujian pernikahan begitu, maka pondasinya harus dikuatkan. Pondasinya apa? Agama. Dari mana kemudian agama pondasi akan menjadi kuat? Sholat. Yang tadinya Mbak Rena sholat sendirian, begitu punya suami, kalau suami nggak sempat ke masjid, ajak berjamaah. Yang tadinya birrul walidainnya cuma sendiri, sekarang berdua. Dan ada keluarga suami juga yang harus kita muliakan, kita hormati, kita jaga perasaannya. Dan itu bukan pekerjaan yang ringan. Yang berat bukan ketika ujian rumah tangga itu tentang ujian ekonomi. Yang berat adalah ujian hati. Ketika mungkin Mbak Rena setelah menikah, suami ternyata masih manja sama ibunya, saudara-saudara iparnya manja sama suaminya Mbak Rena, gitu ya. Kan itu kan menjadi ujian. Karena ternyata jealous yang pertama kali dialami oleh istri itu bukan kepada wanita lain, tapi kepada ibunya, kepada ipar, biasanya begitu. Maka persiapkan ini bahwa mereka bukan musuh kita, tapi mereka partner kita, teman kita, ya, agar kemudian bisa bersama-sama membantu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah
sakinah, mawaddah, warahmah. Karena tanpa dukungan keluarga itu akan terasa lebih berat. Dengan dukungan keluarga, insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah yang tidak murah, yang pasti harus butuh biaya yang mahal, iya kan? Menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah bukan sekedar doa, tapi harus ada usaha nyata agar sakinah, tenang. Bagaimana menghadapi ketenangan dalam rumah tangga? Maka setiap ada masalah dalam rumah tangga yang diingat Allah, jangan penyebab masalahnya. Kelemahan kita semua, kenapa kalau ada masalah susah diselesaikan? Loro-loronya panjang hatinya, karena selalu mengingat penyebabnya daripada mengingat Allahnya. Karena tidaklah masalah ujian apapun yang terjadi tanpa sepengetahuan dan seizin Allah. Semuanya Allah izinkan agar kita semakin kuat dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jadi gitu ya Mbak Ren, ujian pasti akan ada. Bolehlah bermimpi rumah tanggaku fine saja gitu ya, tapi itu tidak mungkin. Karena para nabi dan rasul mendapatkan kemuliaan dari Allah melalui apa ibu-ibu? Ujian. Ujian para nabi dan rasul enak apa susah ibu-ibu? Susah. Jadi ketika kita diuji oleh Allah dengan kesusahan, ternyata Allah sedang ingin menaikkan tingkat kita, derajat kita, kelas kita. Sebagaimana para nabi dan rasul. Nabi Yusuf yang sering dibaca ketika Mapati, semoga nanti Mapati manggil saya ini. Amin. Amin, segera ya, disegerakan. Jadi ketika Nabi Yusuf diangkat nabi oleh Allah, itu melalui proses ujian yang sangat luar biasa kan? Diawali dengan ujian dari saudara tirinya yang membuang Nabi Yusuf ke tengah hutan, lalu dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian kenapa Nabi Yusuf diangkat nabi oleh Allah? Karena Nabi Yusuf bersabar. Sesungguhnya setiap kita pasti akan diuji, agar kita kemudian teruji kesabarannya, teruji keikhlasannya, dan teruji ridhonya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus siap berjuang gitu ya. Jangan bayangkan pernikahan itu yang indah-indah saja. Nanti kalau ada ujian yang tidak indah, jadi kaget, nggak siap. Persiapkan bahwa menikah itu seperti naik roller coaster. Ya kalau di arena bermain nih, nggak pernah ke Colosia, sekarang kan ada mainan-mainan Bu. Dulu kemarin saya naik kora-kora Bu, yang Allah mabok itu ya Bu, karena apa kan dipontang-pon gitu. Rumah tangga kadang-kadang begitu, kadang landai gitu ya, enak jalannya, tiba-tiba hampa monut gitu ya. Kalau nggak siap iman, maka pisah akan menjadi kalimat yang paling mudah, dan bukan jangka pendek, jangka panjang. Tadi banyak fakta di usia tua memilih jalan sendiri-sendiri. Maka terus niatkan untuk ibadah agar ketika ada onak dan duri di tengah pernikahan kita mengatakan, ya Allah ya kuatkan aku. Bukan untuk menyingkirkan duri, tapi aku bisa menyingkir dari onak dan duri. Kita jadi ibu semuanya, ini juga untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Jadi ujian terberat dalam kehidupan kita beribadah adalah dalam rumah tangga. Maka siapkan bekalnya, terutama ilmu agama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mbak Rena, jadikan pernikahan untuk bisa lebih memaksimalkan birrul walidain, muliakan orang tua. Kalau Mbak Rena ingin dimuliakan rumah tangganya oleh Allah, kalau Mbak Rena ingin diberkahi rizkinya, diberi melimpah oleh Allah, jangan pelit sama orang tua. Walaupun orang tua suka basa-basi, iya, pengalaman. Nggak usah, Umi mah nggak usah, udah buat kamu aja. Padahal di sini, padahal ya Pak, nunggu transport tanggal berapa nih ya, gitu ya. Jadi Mbak, abaikan basa-basi dari Bapak dan Ibu. Udah, Bapak nggak usah dipikirin, Ibu nggak usah, yang penting kamu nggak sampai kekurangan. Tetap berikan mereka hadiah, bukan kemauan tapi kewajiban kita. Memang kasih sayang pada orang tua tidak diukur dengan hadiah, tapi hadiah bisa menarik berkah. Tahadu, tahabu, saling memberi hadiah itu disayangi oleh Rasulullah. Sering-sering memberi hadiah ya Mbak Rena. Saya mendoakan semoga ibu dan bapak sering mendapatkan hadiah. Amin. Saya diamin oleh malaikat biar anak saya juga begitu maksudnya. Gitu ya, karena kadang-kadang anak-anak zaman sekarang tuh suka ini Bu, kalau seneng tuh jadi suka
ada andil orang tua yang membuat mereka senang gitu. Jadi curhat dong. Baiklah, kita sama-sama berdoa, mendoakan Bapak dan Ibu Sunarno sekeluarga besar, wabil khusus untuk Mbak Rena dan Mas Alan. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan dalam perjalanan mengarungi pintu rumah tangga, dari awal akad nikah hingga kelak insya Allah bersama-sama diberi hadiah oleh Allah dengan surga, tentunya dengan surga yang sama, dikarenakan insya Allah Mbak Rena dan Mas Alan menjadi rumah tangga yang menjadi panutan bagi rumah tangga yang lain. Mas Alan dimampukan oleh Allah menjadi pemimpin keluarga yang beriman, yang mampu mengimami istrinya, anak cucunya, dan keluarga besarnya menjadi orang-orang yang beriman, yang hanya melakukan kebaikan diniatkan semata-mata mengharap ridho Allah dan berharap hanya balasan dari Allah. Ila niyatin solihah bi barokatil al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Allahumma rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wal maghfirata ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut
wa najata minan nar wa afa indal hisab. Ya Allah ya Rabbana ya mujibas sailin, jadikanlah pasangan Mbak Rena dan Mas Alan pasangan yang sakinah mawadah warahmah, pasangan yang Engkau kuatkan ikatan tali pernikahannya sebagaimana Engkau menguatkan ikatan pertalian pernikahan antara Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Pernikahan Rasulullah Muhammad SAW dan Ibunda Siti Khadijah Al-Kubra. Jadikanlah rumah tangga mereka, Mbak Rena dan Mas Alan, rumah tangga yang menjadi panutan untuk orang-orang yang beriman. Karuniakanlah kepada mereka anak cucu keturunan yang solih, solihah, muslih dan muslihah. Jadikanlah mereka, Mbak Rena dan Mas Alan, menjadi anak yang memuliakan kedua orang tuanya, agar kehidupan mereka dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat, sebagaimana Allah memuliakan sahabat Uwais Al-Qarni yang memuliakan kedua orang tuanya, tidak terkenal di bumi tetapi terkenal di langit. Ketika Uwais Al-Qarni wafat, yang mensolatkan adalah pasukan dari langit, yaitu para malaikat. Jadikanlah Mbak Rena dan Mas Alan yang menjadi wasilah bagi kedua orang tuanya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga ya Allah ya Rabbana, Mas Alan dan Mbak Rena akan menjemput kedua orang tuanya kelak, dan Engkau izinkan Mbak Rena dan Mas Alan berbahagia bersama seluruh anggota keluarganya beserta orang-orang yang muslim, orang-orang yang mukmin, seluruh nenek moyangnya. Engkau bahagiakan bersama di surga, surga Adem yang Engkau janjikan. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.